diperintah mau nambah. Jadi kalau kita menuntut ilmu nggak mau nambah, memang yang makan orang sakit. Nggak nambah, dikasih pun basi, padahal itu nyaman, tapi nggak nambah, sakit di dunia akhirat. Paham sudah? Andai kata ingin nambah karena takut, ada nggak orang makan takut tambah? Enak terus takut saya mau tambah, ada? Orang munafik ini takut sama manusia, bukan takut Allah. Ada takut kan? Takut azab Allah apa takut melarat? Jawabannya gimana? Yang nomor satu dulu takut melarat, itu jelas. Takut sakit, bukan takut azab Allah. Ini nggak ada cita-cita, sama sekali nggak ada cita-cita. Kalau takut azab Allah, niscaya bagaimana dia menambahkannya. Maka orang-orang yang dapat cinta Allah Ta'ala, pertama menyesali diri kita di dalam kebutuhannya. Yang kedua, merasa dirinya terus-menerus dalam keadaan dosa. Yang ketiga, terus-menerus dirinya adalah zalim. Bagaimana aku kembali dalam kesucian di hadapan Tuhanku? Itu yang selamat. Jadi dikuatkan minta ampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Nah, di situ baru mendapatkan kenikmatan sesudah terobati hatinya. Ini hatinya nggak diobati, dibiarkan aja, ya kan? Nggak mau dipotong. Seperti rumput itu kalau di taman nggak dipotong, jadi semak belukar. Ya, maksudnya dipotong apa? Waktunya dipotong, ya kan? Tidurnya dipotong, kan? Nah, di situ ada pengajian, ikut dia. Gimana? Ikut, butuh dia. Ya. Kalau nggak ikut berarti memang mau liar dia, jadi semak belukar. Nggak perlu ditaruh di taman itu, taruh di hutan, ya kan? Kalau taruh di hutan nggak perlu rawat. Siapa yang melihat dia? Mati walaupun murid nggak dilihat sama guru. Orang liar begitu nggak dilihat, namanya pun nggak diingat. Kalau gitu percuma saya ngaji. Memang kamu nggak ngaji, ngaji apaan? Begitu. Nah, kalau kamu kelihatan melihat, oh mana itu nggak datang, ditanyakan ya. Kalau murid nggak pernah ditanyakan, naudzubillahi min dzalik, berarti murid liar namanya. Mau datang kayak nggak mau datang kayak nggak pernah ditanyakan. Soalnya nggak penting lagi dia. Di dunia nggak penting, akhirat nggak penting, dunia juga nggak penting. Ya, la yanfa ilal mal wal banun, sampai tidak manfaat hartanya dan anak-anaknya. Quran lagi, kecuali hati lagi yang selamat. Nah, coba Quran lagi. Mengutamakan yang demikian di atas semua keinginan yang lain, artinya menyintai Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh dalam cita-cita dan ibadahnya. Dan semua anggota tubuhnya meminta tolong dengan semua keinginan tersebut. Mohon angkat tangan, iya kan? Mohon angkat tangan. Takbir, angkat tangan. Sampai badannya pun membungkuk dengan rukuk, ikut mohon, memuji. Kurang lagi dia sujud.
Paham? Semua berfungsi. Sampai duduknya pun, nah, duduknya bagaimana bersimpuh di hadapan Tuhannya, memohon. Dia ingat Allahu Samad. Kalau sudah mohon, dia tahu Tuhannya, bukan yang bukan. Nah, doa bukan yang kekek bukan, dalam kelalaian bukan. Oh, asal saya doa bukan. Nggak ada asal doa. Nah, hanya orang bodoh dan tolol saja yang berdoa begitu. Sembahyangnya juga tolol, puasanya tolol, hajinya tolol, semua tolol, musibah. Makanya dia tanya, kenapa saya ibadah kok musibah melulu? Nah, itu karena tolol sekali. Merasa aman tadi, yang penting saya sembahyang, yang penting saya datang ngaji kan. Diampunan, dosa saya diampuni. Dapat garansi lagi. Siapa yang kasih garansi? Karena setiap anggota badan itu punya hati, hikmah dan marifat. Disitulah hati ini untuk membedakan sifat hewan, binatang buas, dan manusia. Kalau orang nggak punya hati, berarti sudah masuk kategori binatang ternak yang paling rendah itu. Kerja, makan, tidur, bikin anak, hewan, ternak, sama. Kalau disifatkan binatang buas, ditambahi lagi rakus, korupsi, dusta, bohong, nafsu. Ini hewan, binatang buas. Dan lebih buruk lagi seperti anjing serigala. Diberi atau tidak diberi, dia tetap menjulurkan lidahnya. Nah, itu. Ini susah. Kalau sudah seperti itu nasihat susah sudah. Paham? Kalau sudah seperti itu sifatnya susah dirubah. Maka manusia tadi untuk bisa membedakan, maka dia harus asalnya apa, dan harus mengetahui yang menjadikan siapa, yang menciptakan siapa. Dia harus mengenal Allah Azza wa Jalla. Artinya ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah keturunan. Kalau tanya siapa sih Tuhanmu? Allah. Sujud Allah, tapi sebenarnya bukan Allah tujuannya. Nasibku jadi apa? Kalau sudah mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, ya pasti mencintainya. Kalau dia cinta kepada Allah Rasulnya, nggak mau dia bergaul sama orang-orang yang tidak mengingatkan agama. Dia selalu mendengar sesuatu yang membuat dia tambah ibadah, makin rajin, sampai dia lupa pada hajatnya. Nah, itu tanda-tanda orang cinta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang lainnya.
mau tidur, orang cinta itu bisa tidur ya. Kalau laki bayangkan perempuannya, kalau perempuan bayangkan lakinya. Itu cinta. Kalau nggak cinta tak mati sudah, nggak cinta. Ini yang dimaksudkan, bukan kepada manusia, bukan kepada lain jenis, bukan kepada mobil rumah yang diciptakan, tetapi bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Memindah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lisan. Mendekati orang saleh, ya kan? Wa qalu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalu itaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakin tadanaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarbasu hatta ya'tiallah bi amrih. Jadi sumber Al-Quran ini sudah tidak diragukan lagi. Di sini tanda-tanda tidak mengutamakan cinta dunia dan tidak ada kecintaan-kecintaan lainnya. Ini ayat menegaskan begitu. Kalau selainnya nggak laku. Dalam surat Taubah ayat 24. Katakan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, perempuan-perempuanmu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan, bisnis yang kamu khawatir menanggung rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Sekali lagi, kalau semua itu kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, ancamannya, dan mau berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya kepadamu. Masa? Jadi jangan banyak alasan. Yang nggak mau percaya nggak masalah. Saya dulu dapat ayat ilham ini setelah saya ini guru nih, saya puasa 3 tahun, ibadat 3 tahun, tidak ketemu orang 3 tahun. Kalau kamu langsung dari kitab dapat, kalau saya tidak langsung dari kitab. Wamayyatakillah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu langsung. Begitu saat kami ibadat, saya menangis karena waktu itu ibu saya tidak ada. Semua yang kami cintai hilang. Anak dibawa istri saya, istri pun meninggal, usaha pun ditipu, makan untuk besok enggak ada. Paham sudah? Tentu kamu protes sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kami sudah bertaubat,
1 tahun tidak ada perubahan, 2 tahun tidak ada perubahan, makin susah. Semua teman yang kita tolong lupa. Kalau kita datang bertamu pasti pengemis, dicurigai, paling minta utang. Ini perjalanan guru. Sampai semua kita jual, orden kita jual, tralis besi kita jual, panci, gelas, tempat gula kita jual, baju kita jual, celana kita jual, tinggal selembar yang dipakai sholat. Terus